Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, ataupun di sini kami dari kelompok 1 ingin membuat suatu video pembelajaran dengan judul Persekutuan Komanditer atau yang biasa kita sebut dengan CV. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Zulfi Chairi, SHM Hum, selaku dosen mata kuliah Hukum Dagang di semester 3 ini. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan satu persatu nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Yohanes Kristianto Sinaga dengan NIM 1902000061. Selanjutnya ada Nur Adeliani dengan NIM 1902000068. Selanjutnya ada Lisdawati Simanjuntak dengan NIM 1902000069. Selanjutnya ada Khadijah dengan NIM 1902000072. Selanjutnya ada Roima dengan NIM 1902000074. Selanjutnya ada Mukhtar Arif dengan NIM 1902000100. Selanjutnya ada Dandi L. Gilbert Manik dengan NIM 1702000185. Selanjutnya ada Yasinta BM Tindaun dengan NIM 1902000271. Dan ada saya sendiri dengan nama Aliamsa NIM 1902000071. Baik, maka masuklah kita ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Dandi L. Gilbert Manik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian daripada definisi CV. Persekutuan komanditer atau komanditer Venosab atau CV merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Jika mengacu kepada pasal 19 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, CV itu adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang perseorangan yang secara langsung tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider pada satu pihak dan satu orang lain, lebih sebagai pelepas uang atau geselter pada pihak yang lain. Menurut ahli Vernon H. Musselman dan John H. Jackson mengemukakan bahwa ada secara garis besar pengertian CV itu dikelompokkan atau dibagi menjadi dua. Yang pertama itu CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma. Yang kedua, CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasinta. Dari pengertian yang disampaikan oleh saudara Dandi tadi, sekutu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sekutu aktif dan yang kedua sekutu pasif. Sekutu aktif atau yang biasa kita sebut sekutu komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu tersebut. Sekutu aktif ini juga sering kita sebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. Hak dan kewajiban sekutu aktif atau sekutu komplementer ini yang pertama, wajib mengurus CV. Yang kedua, wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga. Yang ketiga, berhak memasukkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV. Dan yang keempat, berhak menerima pembagian keuntungan. Tugas dari sekutu aktif ini yaitu 1. Mengurus CV, 2. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga, 3. Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, dan yang keempat menanggung risiko bagi pengurus CV. Yang kedua yaitu sekutu pasif atau yang biasa kita sebut sekutu komanditer. Sekutu ini yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga bila menerima untung,
Uang yang mereka peroleh terbatas tergantung modal yang diberikan kepada perusahaan. Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seseorang yang menitipkan modal kepada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inreng yang dimasukkan itu dan tidak ikut campur dalam kepengurusan pengusahaan maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini juga sering kita sebut sebagai bersero diam. Hak dan kewajiban dari sekutu pasif atau sekutu komanditer ini yaitu 1. Wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV. 2. Wajib bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga. 3. Berhak memperoleh pembagian keuntungan. Dan yang keempat, dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Tugas dari sekutu ini yaitu 1. Wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan. 2. Berhak menerima keuntungan. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan. Yang keempat, tidak boleh ikut campur tangan dalam tugas sekutu aktif. Hal ini dapat kita temui pada pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khadijah. Selanjutnya, dasar hukum pendirian persekutuan komanditer. Dasar hukum pendirian CV atau diatur dalam KUHD khususnya pasal 19 sampai 21 yang mengatur tentang persekutuan komanditer. Tentu juga tidak lupa dari KUH Perdata sebagaimana konsep awalnya merupakan persekutuan atas dasar perjanjian. Berikut ini pasal 19 sampai 21 antara lain. Pasal 19. Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer. Didirikan antara seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-rentang untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud persero primat terhadap persero-persero prima di dalamnya. Dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang KUHD 16 20 sampai 22. Pasal 20. Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer prima KUHD 19 sampai 21. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan persero tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. KUHD 17 2132. Tanpa diwajibkan untuk membalik keuntungan yang telah dinikmatinya. KUH Perdata 1642. Pasal 21. Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain bertanggung jawab perseroan itu. KUHD 18. Itulah beberapa dari dasar hukum geraha inspirasi menawarkan pembuat CV. Dengan adanya layanan geraha inspirasi dan akan jadi lebih mudah dan sangat terpercaya dalam mengurus surat izin usaha perdagangan Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis persekutuan komanditer. Nah, jenis-jenis persekutuan komanditer terbagi atas 5 dengan ciri atau karakteristiknya tersendiri, yaitu yang pertama ada CV murni. CV murni adalah jenis persekutuan komanditer yang hanya terdapat satu pemilik aktif, sementara pihak lain berperan sebagai pemilik pasif. Dengan kata lain, pemilik aktif bertugas atau bertanggung jawab seorang diri di dalam mengurus CV dan berhubungan dengan pihak ketiga tanpa didampingi oleh satupun rekan lain. Yang kedua ada CV campuran. Nah, jenis persekutuan komanditer ini dengan bentuk firma yang membutuhkan tambahan modal. Di dalam CV campuran,
pemilik aktif dan pasif berasal dari para pemilik firma yang kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dilarang bekerja sama atau saling mencampuri tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga ada CV bersaham. CV ini adalah jenis persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham khusus untuk pemilik aktif dan pasif dan diperbolehkan mengambil lebih dari satu saham sesuai keinginan. Salah satu ciri yang melekat erat pada CV bersaham ini adalah tidak mudah menarik kembali modal yang telah disetorkan. Oleh sebab itu, CV bersaham membebaskan pemilik aktif dan pasif untuk mengambil saham yang diam. CV diam-diam jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitasnya sebagai sebuah rumah firma, tetapi tetap dimiliki oleh pemilik aktif dan pasif. Pada CV diam-diam, pemilik aktif menjalankan tugas atau tanggung jawab sebagai penggerak perusahaan. Sementara itu, pemilik pasif menjalankan tugas atau tanggung jawab sebatas menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kerja kepada CV sebagaimana yang telah disanggupi. Komanditer yang memperlihatkan identitasnya dengan nama CV dan bukan sebuah firma. Pada umumnya, di dalam CV terang-terangan terdapat lebih dari satu pemilik aktif dan pasif. Mereka bekerja berkelompok menjalankan tugas atau tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Roima. Baiklah, selanjutnya prosedur pendirian CV. Prosedur pendirian CV sama dengan prosedur pendirian firma. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, CV diatur dalam pasal 16 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang, sebagaimana juga pendirian firma. Dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang berwenang, serta kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tahapan proses pendirian CV yaitu pembuatan akta pendirian CV oleh notaris, 2, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, 3, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, 4, surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak, 5, pendaftaran ke pengadilan negeri, 6, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, 7, tanda daftar perusahaan atau TDP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Adeliani. Kemudian tujuan pendirian persekutuan komanditer atau CV. Tujuan pertama dari pendiri CV adalah agar dapat melakukan bentuk usaha. Persekutuan komanditer atau CV didirikan semata-mata agar anggota persekutuan tersebut dapat mendirikan sebuah kegiatan usaha dengan usaha perseroan lainnya atau usaha yang berbeda sekalipun. Tujuan kedua dari pendirian persekutuan komanditer atau CV ialah dapat dijadikan sebagai wadah usaha resmi. Di samping dapat dijadikan sebagai wadah usaha resmi, pendirian persekutuan komanditer juga bisa dijadikan sebagai wadah legal guna memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri. Misalnya, pengadaan barang perlu suatu sarana melakukan kerjasama. Selain itu, biasanya juga disyaratkan apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain, adanya pembentukan suatu badan usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mukhtar Arif. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari CV. Adapun kelemahan CV antara lain, 1, prosedur pendiriannya relatif mudah. 2, modal yang didapat dikumpulkan lebih banyak. 3, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. 4, kemampuan manajemen lebih luas. 5, manajemen dapat diverifikasikan. 6, struktur organisasi yang tidak terlalu rumit. 7, kemampuan untuk berkembang lebih besar. Adapun kelemahan dari CV antara lain, sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. 2, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin. 3, sulit untuk menarik kembali investasi. 4, hutang perusahaan tanggung jawab seluruh sekutu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes. Modal untuk pendirian CV.
CV adalah suatu bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan usaha dengan modal yang terbatas. Maka untuk itu, CV tidak ditentukan jumlah modal minimalnya. Di dalam anggaran dasar perseroan komanditer atau akta pendirian, juga tidak disebutkan besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan atau modal disetor. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP atau surat izin usaha perdagangan atau izin operasional lainnya. Jadi misalnya, seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, dan lain-lain dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif badan usaha yang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ali. Baik, adapun kesimpulan dari beberapa materi di atas, perseroan komanditer atau biasa disebut CV adalah salah satu jenis badan usaha di Indonesia. CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti PT. Walaupun demikian, keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajiban sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah, yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian isi video pembelajaran dari kelompok 1 dengan tema persekutuan komanditer atau CV. Semoga bagi penonton video ini dapat membantu untuk mengetahui lebih dalam tentang pengetahuan persekutuan komanditer atau CV. Akhir kata, saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah ilal liqa'i ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.